Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosalismawati dari kelas Magister Manajemen dengan NIM 2111024355025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah Manajemen Strategi dengan tajuk Strategi Unit Bisnis. Strategi dalam ruang lingkup unit bisnis terkonsentrasi kepada bagaimana cara sukses untuk memenangkan pasar. Namun demikian, strategi unit bisnis sendiri harus tetap selaras dengan strategi pada level perusahaan. Analisa yang kompetitif termasuk mengumpulkan data-data intelijen kompetitif adalah titik awal dari membuat bisnis unit strategi. Selanjutnya, strategi dalam unit bisnis akan sangat tampak pergerakannya terkait langsung dengan pekerjaan masing-masing orang. Nah, ketika orang-orang memahami bagaimana cara mereka untuk dapat membantu unit bisnis mereka untuk menang, nah di sini kita harus memiliki dasar untuk menentukan tenaga kerja yang produktif maupun yang termotivasi. Dengan demikian, penting rasanya bagi kita semua untuk mendefinisikan secara jelas visi, misi, dan nilai-nilai atau added value dari unit bisnis itu sendiri. Nah, perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk akan bersaing di berbagai tingkatan bisnis atau pasar. Dengan demikian, strategi bisnisnya dapat ditekankan pada strategic business units, strategi business group, strategi business segments, natural business unit, atau product market units. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada prinsipnya strategi bisnis unit ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama harus memiliki misi dan strategi. Yang kedua menghasilkan produk atau jasa dan misi strategi. Yang ketiga menghasilkan produk atau jasa secara spesifik. Yang keempat bersaing dengan pesaing yang telah diketahui dengan jelas. Nah, selanjutnya persaingan perusahaan adalah perlombaan untuk memahirkan kompetensi serta untuk memperoleh posisi pasar dan pengaruh pasar. Untuk memiliki kompetensi inti ini, perusahaan harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, nilai bagi pelanggan atau bisa juga disebut dengan customer perceived value, yaitu di sini artinya keterampilan yang memungkinkan suatu perusahaan menyampaikan manfaat yang fundamental kepada pelanggan. Nah, mungkin salah satu pertanyaannya adalah kenapa sih pelanggan bersedia membayar lebih mahal atau mungkin kenapa sih pelanggan rela membayar lebih murah untuk suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa lainnya. Ya, yang kedua ada diferensiasi bersaing atau bisa juga dikatakan competitor differentiation, yaitu kemampuan yang unik dari segi daya saing. Jadi ada perbedaan antara kompetensi yang diperlukan dan kompetensi pembeda, yang dimana tidak pantas rasanya untuk menganggap suatu kompetensi ini sebagai inti jika ada di mana-mana, atau dengan kata lain produknya ini mudah ditiru oleh pesaing. Oke. Selanjutnya ada dapat diperluas ini atau bisa juga kita sebut extendability, yang dimana karena kompetensi ini merupakan apa ya, ibaratnya pintu gerbangnya lah menuju pasar masa depan. Jadi kompetensi ini harus memenuhi kriteria manfaat bagi para pelanggan dan keunikan bersaing. Selain itu, kompetensi inti ini harus dapat diperluas sesuai dengan keinginan konsumen di masa yang akan datang. Jadi kita perlu adanya inovasi, jadi inovasi terhadap produk tersebut. Jadi tidak menciptakan barang yang tidak bisa diperluas. Jadi bisa dikreasikan sesuai dengan mode sekarang, tren yang ada sekarang, seperti itu. Nah, ini agar tujuannya kompetensi ini tidak menjadi usang, meskipun kompetensi ini mungkin saja kehilangan masa jayanya ya di waktu kapanpun. Gitu. Selanjutnya, apa sih strategi bisnis unit itu? Jadi strategi bisnis unit itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979 oleh McKinsey & Co. dalam kerjasamanya dengan General Electric. Jadi strategi bisnis unit ini didefinisikan sebagai suatu cara mengelola sebuah bisnis sehingga tiap unitnya menjual sekumpulan produk dan jasa
kepada sekumpulan pelanggan dalam persaingan sekumpulan pesaing. Ciri-ciri strategi bisnis unit sendiri terdiri dari 5 aspek, yaitu eksternal fokus. Nah, eksternal fokus sendiri adalah pengelolaan dan pengorganisasian suatu strategi bisnis unit yang mengacu pada permasalahan yang timbul karena faktor-faktor eksternal. Yang kedua ada identifiable competitor, yang dimana ini adalah strategi bisnis unit yang didesain sedemikian rupa sehingga para pesaing strategi bisnis unit tersendiri maksud saya tersebut dapat diidentifikasikan kehadirannya. Selanjutnya, autonomous profit center adalah strategi bisnis unit yang sekiranya beroperasi sebagai suatu bisnis tersendiri dengan tujuan serta sasarannya sendiri yang dipimpin oleh seorang manajer pastinya. Yang keempat, ada distinct marketing strategy. Di sini distinct marketing strategy ini adalah setiap strategi bisnis unit ini yang memiliki strategi pemasaran, mereka itu memiliki strategi pemasaran tersendiri dan berbeda juga dengan unit bisnis lainnya. Dan yang terakhir ada separate accounting, adalah strategi bisnis unit yang bersaing sebagai unit yang berdiri sendiri dan harus dapat menghitung keuntungan biaya-biayanya sendiri. Ya, sehingga separate accounting ini harus mampu memiliki sistem pembukuan yang terpisah dari unit bisnis lainnya. Selanjutnya, adapun proses perencanaan strategis unit bisnis, yaitu memiliki langkah-langkah berikut. Salah satunya langkah pertama adalah misi unit bisnis. Nah, pada perusahaan dengan diversifikasi, salah satu tugas dari manajemen senior itu adalah mengalokasikan sumber daya, yakni membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit-unit bisnis untuk mendanai pertumbuhan dalam unit bisnis lainnya. Nah, adapun beberapa model perencanaan yang telah dikembangkan untuk membantu manajer level korporasi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Oke. Ya, dari banyaknya model perencanaan, terdapat 2 model perencanaan yang paling banyak digunakan, yaitu model BCG, dan yang kedua ada model GA atau model General Electric. Ya. Oke. Nah, jadi kedua model yang saya sebutkan tadi, model BCG dan model General Electric tadi adalah dua model yang memiliki metode berbeda untuk menentukan misi untuk setiap unit bisnisnya. Tapi kedua model ini sama-sama membagi unit bisnisnya ke dalam 4 jenis misi. Yang pertama ada build atau bangun, ya. Build atau bangun yang dimana artinya meningkatkan pangsa pasar sekalipun harus mengorbankan aliran kas atau earning jangka pendeknya. Yang kedua ada hold atau pertahankan yang dimana artinya ini melindungi pangsa pasar unit bisnis dan posisi kompetitifnya. Yang ketiga ada harvest atau panen. Yang ketiga ada harvest atau panen yang dimana ini berarti memaksimalkan earning jangka pendek dan aliran kasnya walaupun harus mengorbankan pangsa pasar. Adapun divest atau divestasi yang artinya apakah perusahaan ini akan mundur dari bisnisnya baik lewat likuidasi ataupun penjualan sesegera mungkin atau penjualan secepatnya. Selanjutnya tahap berikutnya ada analisis SWOT yang dimana evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang disebut analisis SWOT. SWOT sendiri artinya adalah S-nya itu untuk strengths, W-nya untuk weakness, O-nya untuk opportunities, dan yang T-nya untuk threats. Nah, jadi tercakup di sini ada juga pemantauan lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Yang selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal, yang dimana suatu unit bisnis itu harus memantau kekuatan lingkungan makro. Lingkungan makro sendiri itu terdapat seperti demografi, ekonomi, politik sosial, terus juga ada sosial budaya, politik dan hukum gitu. Nah, selanjutnya ada pun pelaku lingkungan mikro utama yang di sini artinya ada pelanggan, ada pesaing, ada saluran distribusi, pemasok.
ya yang akan mempengaruhi kemampuannya dalam memperoleh laba di perusahaan. Nah, selanjutnya formulasi tujuan. Yang pertama harus diatur secara hierarki. Diatur secara hierarki ini yang dimana kita harus mengatur, melihat dari yang paling penting sampai yang ke paling tidak penting. Selanjutnya ada tujuan harus dinyatakan secara kuantitatif. Maksudnya adalah di sini misinya untuk meningkatkan ROI. ROI itu adalah rasio laba bersih dari biaya yang dimana harus meningkatkan ROI ini sebesar 15% dalam kurun waktu 2 tahun. Selanjutnya tujuan harus realistis. Yang terakhir ada tujuan harus konsisten. Adapun formulasi strategi, kepemimpinan dia keseluruhan, diferensiasi, dan juga fokus. Fokus ini bisa fokus ke satu segmen ataupun lebih dari satu segmen. Yang penting harus fokus. Jadi jangan juga terlalu banyak mengambil segmentasi, tapi memang yang pentingnya harus fokus sih. Selanjutnya aliansi strategis. Aliansi strategis sendiri untuk mencapai efektivitas perusahaan. Seringkali perusahaan ini memerlukan partner, teman-teman. Jadi beberapa aliansi strategis ini yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu ada produk jasa, aliansi produk atau jasa, yang dimana suatu perusahaan melisensikan perusahaan lain untuk memproduksi produknya, atau dua perusahaan bersama-sama memasarkan suatu produk. Itu bisa produk pelengkap ataupun produk baru. Selanjutnya ada aliansi promosi. Jadi suatu perusahaan setuju untuk mempromosikan produk atau jasa. Nah, jadi mungkin maksudnya di sini adalah suatu perusahaan setuju untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan lainnya. Contohnya bisa kita ambil dari perusahaan McDonald's. McDonald's itu pernah kolaborasi dengan Disney, film Disney. Jadi mereka sama-sama perusahaan yang besar, sama-sama perusahaan terkenal, kolaborasi di setiap pembelian produk McDonald's mungkin ada tulisan Disneyland atau film Disney. Sedangkan di Disney, film Disney sendiri akan diselipkan tulisan mungkin promosinya di depan melampirkan produk-produk dari McDonald's, seperti itu contohnya. Selanjutnya ada aliansi logistik, yang dimana artinya suatu perusahaan menawarkan jasa logistik untuk produk perusahaan lain. Selanjutnya ada kolaborasi penetapan harga. Oke, dan yang terakhir nih. Ya, untuk slide yang terakhir ada formulasi program dan implementasi. Formulasi program dan implementasi ini setelah strategi-strategi yang disebutkan sudah dikembangkan, maka harus didukung oleh program-program lanjutan ibaratnya. Dan setelah program-program dibuat, harus diestimasi berapa biayanya, berapa cost-nya. Dan pada saat perusahaan akan mengimplementasikan strategi tersebut, harus diperhatikan lagi stakeholder-nya dan kebutuhannya. Selanjutnya ada feedback dan pengawasan dalam pengimplementasian program-program dan strategi tersebut. Perusahaan harus selalu menelusuri hasil dan memonitoring pengembangan-pengembangan apa saja yang baru-baru saja terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya informasikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.